Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika Gurma, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Kali ini saya akan berbagi tentang pembahasan soal-soal himpunan ya. Ini adalah rangkaian terakhir dari materi yang sudah saya sajikan beberapa minggu yang lalu tentang himpunan. Kali ini kita akan akhiri dengan pembahasan beberapa soal-soal himpunan untuk bisa dijadikan referensi bagi peserta didik untuk memperdalam materi himpunan. Baik, saksikan videonya sampai selesai. Ya, kita mulai dari nomor 1 ya. 1. Kita tentukan dulu, kita ingin menentukan A gabung B dikurangi A. Kita tentukan dulu A gabung B. Kalau A digabungkan dengan B, berarti 1, 2, 3, 5 dikurangi dengan A. Kurangi dengan A. A sendiri adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Anggota 1, 2, 3, 5 atau anggota A gabung B yang tidak ada di A. Berarti 1 ada, 2 juga ada, 3 juga ada. Berarti yang benar adalah jawabannya adalah 5. Ya. Nomor 2. Kita tentukan himpunan A, K, dan L. Kita cari H kurangi K. Diiriskan dengan L. Maka diperoleh, kita cari dulu anggotanya H dikurangi K. H, anggota H yang tidak ada di K. Kita lihat H. 2. Di K tidak ada, berarti oke, masuk 2 sebagai anggota. Kemudian 4 ada, jadi jangan dimasukkan. 5 ada, jadi 2, 5. Jadi H kurang K itu adalah 25. Ya. Kemudian kita iriskan dengan L. Kita iriskan dengan L itu 7, 5, 1. 7, 5, 1. Maka diperoleh hasilnya adalah anggota dari 2, di sini tidak ada 2.
yang ada hanya 5 ya. Berarti irisannya adalah jawabannya adalah 5. Oke, sekarang nomor 3. Himpunan semesta adalah himpunan bilangan asli. Oke, jadi S itu himpunan bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena di soal tidak dibatasi. Kemudian D itu adalah kelipatan 5. D adalah kelipatan 5. Berarti 5, 10, 15, dan seterusnya. Koma dulu. Dan seterusnya. Kemudian himpunan E itu adalah sendiri adalah kelipatan 10. Berarti 10, 20, 30, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukanlah D dikurangi dengan E komplement. Nah, kita lihat D-nya. D dikurangi dengan E komplement. Berarti yang di luar dari E itu yang ada di S. Berarti 1 sampai 9 ya, dikurangi dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang tidak boleh masuk di dalam sini adalah 10, 20, dan 30. Kalau begitu, karena di sini ada 5, di D juga ada 5, di sini juga ada 5, ya kan? Kemudian di sini tidak ada 10. Di sini ada 10. Berarti di sini tidak boleh masuk 10. Berarti jawabannya adalah, nah, perhatikan. Berarti 5 tidak boleh. 10, di sini 10 tidak ada, berarti masuk 10. Ya. Kemudian 15, di sini ada 15, di sini juga ada 15. Tapi di sini tidak ada 20 karena E komplement. E-nya itu kan 10, berarti di luar dari E berarti 10, 20, 30 tidak boleh masuk dalam sini. Berarti di sini masuk 20 dan seterusnya. Baik, untuk soal nomor 4, perhatikan bahwa anggota C yang tidak ada di A. Berarti ini, jadi perhatikan untuk soal ini ya. Ini adalah anggota C. Anggota C, jikalau semuanya diarsir, ini akan menjadi C. Ya, jadi C. Nah, tapi dikurangi anggota A yang ada di dalam. Ini berarti hasilnya adalah C kurangi A. Ya. Sekali lagi, kalau seandainya semua diarsir ini, berarti itu adalah anggota C. Tapi karena di sini tidak ada anggotanya, makanya C dikurangi dengan A. Oke, kita kembangkan ya. Coba kalau seandainya soalnya begini. Misalnya begini. Soalnya begini ya.
Kita ambilkan perbandingan. Misalkan ini A, B, C. Jadi kalau seandainya yang diarsir adalah ini kita arsir ini, ya. Kemudian diarsir ini masuk anggota A. Nah, berarti ini menjadi C kurangi B. C kurangi B. Ya. Oke. Tapi kalau gambarnya begini, yang diarsir, perhatikan. Perhatikan ya. Sini A, sini B, sini C. Kalau seandainya cuma ini yang diarsir, ini, ya. Kalau ini yang diarsir, maka menunjukkan A iris B iris C, ya, perhatikan. Tapi kalau seandainya yang diarsir adalah ini, daerah sini, berarti A iris. Jadi kalau seandainya saya kasih warna lagi, yang warna merah, perhatikan warna merah ini kalau warna ini yang diiris, berarti ini artinya B iris C, ya. B iris C, ya. Kemudian kalau seandainya yang diarsir adalah ini, warna hijau, berarti A iris C. Nah, itu. Kemudian kalau kita kasih warna lain lagi, misalnya ini, yang hijau ini, maka diperoleh A iris B. A iris B. Kita lanjutkan ke nomor 5. Nomor 5 ya. Jika X kurang 1 pangkat 2, ya. Ini X kurang 1 pangkat 2 ini, ya. Jadi X kurang 1 pangkat 2 itu sama dengan 0. Oke, ini himpunan E. Sedangkan himpunan F itu adalah X pangkat 2 sama dengan 1. Ya. Dan G X pangkat 2 dikurangi 3X tambah 2 sama dengan 0. Nah, perhatikan ini memang perlu ketelitian. Ini X kurang 1. X kurang berapa hasilnya X-nya. Jadi di sini X-nya berapa, sehingga jika dikurangi 1 pangkat 2 menghasilkan 0. Berarti X-nya adalah 1. Sekarang di sini yang pangkat 2, berapa dipangkatkan 2 hasilnya adalah 1. Berarti yang mungkin itu adalah
X sama dengan 1. Boleh juga atau X sama dengan negatif 1 minus 1 ya. Kemudian ini kita bisa faktorkan. Kita faktorkan dulu, berarti X tambah 3 dikali ini bukan, ini seharusnya kurangi 2, ini juga S kurangi 1, itu sama dengan 0. Baik, kenapa harus seperti ini? Karena itu kalau dikembalikan, ini X kali X, ini akan kembali posisinya. Jadi di sini, jadi perhatikan untuk di sini, cari dua buah bilangan ya. Cari dua bilangan, jika bilangan itu dipangkatkan 2 dikurangi dengan bilangan yang kita dapat, kemudian ditambah 2 hasilnya 0. Jadi ini bisa kita dapatkan bahwa X-nya itu yang mungkin adalah 2 atau X sama dengan 1. Nah, jadi cari dua bilangan, jika dikalikan hasilnya positif 2, tapi jika dijumlahkan hasilnya negatif 3. Jadi kalau dikalikan 2, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 3. Kan? Oh maaf, di sini harus tambah ya. Sorry. Di sini harus tambah. Berarti di sini negatif. Di sini negatif 1. 1 ya. Jadi di sini negatif 1. Jadi cari dua bilangan jika dikalikan, perhatikan negatif 2 dikali negatif 1 hasilnya positif. Negatif 2 ditambah negatif 1 hasilnya adalah negatif 3. Ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Iris F komplement. Di luar dari F komplement itu berarti di luar dari ini. Oke, kita lanjut. Jadi himpunan E itu sama dengan 1 ya. Sedangkan himpunan F itu anggotanya adalah min negatif 1, 1. Kemudian G itu anggotanya negatif 2 dan negatif 1. Nah, sekarang pertanyaannya iris F komplement. Jadi iris F komplement gabung G, digabung dengan G. Kalau begitu kita dapatkan hasilnya. Anggota E nya 1, iriskan dengan di luar dari ini, berarti
Berarti mulai dari di luar dari F komplement itu mulai dari negatif 2 ya, negatif 2 berarti 0 nah ya, negatif 2 0 kemudian 2 dan seterusnya. Kemudian kita gabungkan dengan anggotanya G. G itu adalah negatif 2 negatif 1. Nah, kalau ini diiriskan dengan ini pasti himpunan kosong ya, pasti himpunan kosong. Kita gabungkan dengan negatif 2 negatif 1, maka diperoleh hasilnya adalah tetap, berarti negatif 2 negatif 1. Oke ya. Silahkan diajukan pertanyaan nanti di kolom komentar kalau ada yang tidak dipahami. Soal nomor 6 ini kita lihat soal nomor 6. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, kemudian B 4 sampai 8, C 3 sampai 9. Tentukanlah A komplement gabung B iris C. Baik, kita mulai nomor 6. Jadi kita tentukan dulu A komplement ya. Kita tentukan dulu A komplementnya. Berarti A komplement itu anggota di S tapi bukan anggota A. Kalau begitu kita lihat himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di luar dari A itu mulai dari 6. 6, kemudian 7, 8, 9, sampai dengan 10. Oke, itu adalah A komplementnya. Kemudian kita tentukan B iris C. Jadi anggota B iris C itu kita lihat anggotanya apa semua. Kita lihat anggota B juga yang juga menjadi anggota C. Perhatikan 4 tidak ada, oke 5 ada, 7 berarti 5 dan 7. 5 7. Kalau demikian A komplement itu dikurangi B iris C. Oke, nah perhatikan anggota A komplement yang tidak ada di B iris C. 6 ada enggak? Enggak ada, berarti kita tulis anggotanya 6. Kemudian 7 ada enggak? Ada, berarti 7 kan jangan ditulis. Kemudian 8 ada enggak? Enggak ada, berarti tulis 8. 9 juga. Demikian juga 10. Dengan demikian A komplement dikurangi B iris C adalah 6, 8, 9, 10. Kenapa 6 tidak ada? Kenapa maksud saya? Kenapa 5 tidak ada? Atau 7? 7 tidak ada. Karena 7 juga menjadi anggota B iris C. Jadi 7 tidak dituliskan. Yang dituliskan adalah anggota A yang tidak ada di anggota di B iris C. Itu soal nomor 6. Sekarang soal nomor 7. Perhatikan soal nomor 7. Soal nomor 7. Berapakah P iris Q? P iris Q. Kita lihat anggota P itu C himpunan AB A D, sedangkan Q A B. Jadi yang menjadi anggota P iris Q itu adalah A, A. Ya, anggotanya hanyalah A ya. Anggotanya hanya A, B ini bukan menjadi irisan dari ini.
karena A, B ini himpunannya adalah bagian dari himpunan P secara keseluruhan, ya. Jadi irisannya adalah A saja. Kemudian untuk soal nomor 8. Soal nomor 8 itu jika D 1, setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya, dan E adalah 1, 2, 3, 4, tentukanlah E kurang D. Berarti untuk menentukan E kurangi D, maka diperoleh hasil cari anggota E yang tidak ada di D. 1 ada enggak? Ada, berarti 1 bukan anggota dari E kurangi D. Kemudian 2 ada enggak? Enggak ada kan? Berarti di sini jawabannya adalah 2. Kemudian 3. Kemudian 4. Dan seterusnya. Ya, itulah jawaban soal nomor 8, ya. Nomor 8. Sekarang kita lanjut soal nomor 9, ya. Soal nomor 9. Sekarang kita lanjut soal nomor 9, ya. Nomor 9 kita tulis di sini saja, nomor 9. Diketahui banyaknya anggota P 21, Q 30, banyaknya P iris Q itu 10. Cari nilai P gabung Q. Kalau begitu kita bisa cari gabungannya, ya. Jadi gabungan banyaknya P gabung Q itu sama dengan, ya, banyaknya anggota P itu dikurangi dengan irisannya, ya. P iris Q kemudian ditambah dengan banyaknya anggota Q, ya, dikurangi dengan irisannya, ya. P iris Q baru ditambah dengan iris banyaknya anggota P iris Q. Tinggal masukkan nilainya. Kalau begitu ini 21 dikurangi 10, ya, tambah 30 kurangi 10 baru ditambah dengan 10, maka diperoleh ini, coret saja ini, berarti 30 tambah 21 menjadi 51 kurangi 10. Jadi jawabannya adalah 41. Nah, ini juga bisa kita ilustrasikan ke dalam bentuk diagram Venn. Perhatikan diagram Venn-nya. Perhatikan diagram Venn-nya bisa kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn. Karena biasanya dengan menggunakan diagram Venn akan memudahkan kita menghitung yang ditanyakan. Baik, kita gambar dulu. Kemudian ini adalah kita kasih simbol himpunan semesta. Kemudian ini himpunan P. Ini himpunan Q. Kita tentukan dua-duanya di sini 10. Kemudian yang hanya menjadi anggota P 21 kurang 10 berarti 11. Sedangkan Q anggota yang merupakan hanya Q itu 30 kurang 10 berarti 20. Jadi kalau kita jumlahkan
11 tambah 10, 21 tambah 20 juga jumlahnya 41 ya, begitu. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 10 ya. Soal nomor 10. Ya, soal nomor 10 ya. Kita tulis dulu yang diketahui keterangannya ya. Di sini sebuah puskesmas sedang merawat pasien sebanyak 40 orang. Jadi kita tuliskan berarti jumlah pasien itu kita jadikan sebagai himpunan semesta itu banyaknya 40 ya. 40 pasien. Kemudian 23 orang penderita penyakit demam berdarah. Banyaknya demam berdarah, saya kasih simbol D saja. Demam berdarah itu 23. Kemudian 11 orang menderita penyakit diare. Saya kasih di sini apa ya? P saja ya. P ini diare. Itu jumlahnya berapa? Jumlahnya 11. Nah, kemudian 8 orang menderita penyakit demam berdarah dan diare, berarti menderita dua-duanya. Berarti demam, menderita juga diare. Itu jumlahnya 8. Pertanyaannya, berapa orang pasien yang tidak menderita kedua penyakit tersebut? Berarti yang dicari adalah banyaknya anggota D gabung P komplement ya, yang di luar. Nah, sini yang kita ditanyakan. Kalau begitu langsung jawab saja. Caranya adalah banyaknya anggota atau pasien yang tidak menderita keduanya itu, jumlah pasiennya berarti ini jumlah pasien dikurangi dengan, perhatikan, dikurangi dengan yang menderita demam berdarah ya. Yang menderita demam berdarah dikurangi yang menderita dua-duanya. Dikurangi yang menderita dua-duanya. Kemudian dikurangi lagi yang menderita diare, dikurangi yang menderita dua-duanya. Ya. Kemudian kita tentukan nilainya ya. Jumlahnya itu 40 pasien ya. Kurangi ini jumlahnya 23 kurangi 11. 20 ini jumlahnya 23 ya. Ini nilainya 11. Jadi 23 kurangi 11 berarti menjadi 12 ya. Berarti di sini 12. Kemudian kurangi lagi yang menderita ini. Ini jumlahnya ini jumlahnya 11 ya. Oh, maaf, bukan 11 ini. 8. Sorry. Ini 8 ya. Jadi 23 kurangi 8 itu 15 ya. 15 ya. 15. Kemudian ini jumlahnya 11 dikurangi 8 berarti 3. Dengan demikian 40 kurang 15 yaitu 25 dikurangi 3 berarti 22. Inilah jumlah pasien yang tidak menderita kedua-dua. Sekarang coba kalau kita menggunakan diagram Venn, bisa juga kita gunakan diagram Venn untuk menghitung jumlah pasien yang tidak menderita keduanya. Gambar saja langsung, agak lebih mudah jika kita menggunakan diagram Venn ya. Ini himpunan semestanya,
ini penderita demam berdarah, ini penderita diare. Nah, kita tentukan yang menderita dua-duanya itu ada 8. Sedangkan yang hanya menderita demam berdarah itu 8 dikurangi 23. Berarti berapa? 14 ya? 14. Yang menderita diare itu 11 dikurangi 8 berarti 3. Tinggal kalian jumlahkan. 40 kurangi 15 jadi 40 kurangi 15 kurangi 3, maka diperoleh hasilnya adalah 22. Jadi di sini 22. Jadi di sini dari diagram pen bisa kita lihat 8 orang menderita dua-duanya, 15 orang hanya menderita demam berdarah, 3 orang hanya menderita diare, sedangkan 22 ini tidak menderita keduanya. Sekarang nomor 11. Nomor 11 ini kita akan melihat dari daerah yang diarsir manakah. Nah, ini di daerah diarsir tentukanlah bentuk himpunan yang dibentuk oleh daerah yang diarsir ya. Nah, kita lihat himpunan B dikurangi dengan A ya. Himpunan B dikurangi dengan A. Atau bisa juga A komplement dikurangi dengan B. Atau bisa juga B dikurangi A iris B. Nah, ya. Nah, boleh kita ilustrasikan ya. Kita misalkan kita ambil contoh sebuah himpunan ya. Sebuah himpunan. Kita ambil sebuah himpunan. Ya, misalkan ini. Ini ada 2 himpunan. Himpunan A dan himpunan B. Misalkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang kita akan buktikan jam 9 sini. Kita akan buktikan bahwa B kurang A itu sama dengan 5, 6, 7. Caranya gini. Jadi kita mulai kita uji ya. Uji B kurangi A. Nah, perhatikan. Kita tulis anggota B dulu. Anggota B itu 2, 3, 5, 6, 7 ya. Kemudian dikurangi dengan anggota A. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, perhatikan. 2 ada enggak di sini? Tidak ada kan? Berarti Berarti 2, ini ada 2 ini, perhatikan. Kita kasih warna merah ini. 2 ada. 3 ada. Kemudian 5. Berarti di sini 5, 6, 7. Ya, berarti B kurang A itu jawabannya 5, 6, 7. Berarti ini yang kena daerah arsir ya. Ini. Jadi di sini dia, ya. Jadi pernyataan ini benar. Untuk yang kedua lagi, kita tes yang kedua. Apakah benar? Ini yang pertama. Yang pertama, sekarang yang kedua. Kita tes yang kedua. A komplement itu
dikurangi B. Kita tentukan yang merupakan A komplement itu, misalkan yang jelas yang di luar dari A, berarti 5, 6, ya, 7, 8, ya. Iriskan dengan B. 2, 3, 5, 6, 3, jadi 2, 3, 5, 6, 7. Jadi kalau dilihat irisannya berarti 5, 2, 3, 5, oke, masuk. Berarti jawabannya di sini 5. Kemudian 6 ada enggak? Ada 6. Jadi saya kasih warna merah supaya kelihatan. Jadi ini 5 ada. Kemudian 6 juga ada. Kemudian yang terakhir adalah 7. Nah, berarti juga berlaku. Itulah kalau kita menilai atau kita ingin memberi operasi himpunan apabila yang ditampilkan adalah diagram Venn-nya, menentukan operasi himpunannya. Ya, nomor 1, nanti 3 silahkan dicoba sendiri nanti. Apakah benar ketika B dikurangi A iris B itu hasilnya juga adalah 5, 6, 7. Karena semua anggota A berada di B, jadi A anggota himpunan bagian dari B. 2, 3, 5, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inilah diagram Venn-nya. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Soal nomor 13. Sekarang nomor 13. Dalam sebuah kelas terdapat 50 orang anak. Berarti kita harus kasih keterangan. Jadi keterangannya itu harus ada himpunan semesta. Himpunan semesta itu kita misalkan S. Jadi kumpulan siswa dalam kelas. Jadi ini ditulis kumpulan siswa dalam kelas. Kumpulan siswa dalam kelas ya. Kemudian dari jumlah tersebut 19 orang anak gemar berenang. Jadi kita kasih simbol himpunan B yang gemar berenang ya. Kemudian ini nanti kasih keterangan kumpulan siswa dalam kelas ya. Kumpulan siswa dalam kelas. Siswa dalam kelas. Kumpulan siswa dalam kelas. Mohon maaf, tulisannya kurang bagus. B itu senang berenang. Jadi B senang berenang. Senang berenang. Kemudian keterangan berikutnya 21 orang gemar menyanyi. Nah, kita kasih huruf M. Ini senang menyanyi. Jadi tulis saja di sini. Menyanyi. Menyanyi. Kemudian senang menyanyi. Apalagi yang diketahui 19 orang. Oh, ada sepak takraw. Kita kasih T saja, takraw. Ini senang takraw. Senang takraw ya. Nanti dikasih keterangan senang takraw. Apalagi 20 orang anak gemar menyanyi, 19 anak gemar sepak takraw. Nah, ini ada 10 orang anak gemar berenang dan bernyanyi.
Ini kita kasih ke huruf A saja ya. Ini senang berenang dan menyanyi. Berarti senang berenang, berarti saya taruh BM saja ya. BM saja. B atau bawa B iris M boleh. Ya, B iris M. Kemudian menyanyi dan sepak takraw. Ada juga yang menyanyi, senang menyanyi dan sepak takraw. Menyanyi berarti saya kasih keterangan M iris T. Ini senang kedua-duanya nih. Kemudian 7 orang menyanyi dan takraw. Berarti 7 orang gemar menyanyi dan gemar bernyanyi dan sepak takraw. Kemudian 7 Rana menyanyi dan sepak takraw sudah. 6 orang gemar berenang. Nah, ini berenang. Berarti B iris T. Nah, itu himpunan C. Ini untuk menyingkat saja ini. Untuk menyingkat supaya mudah penulisannya. Kemudian 4 orang anak gemar ketiganya. Kita kasih huruf D ya. Lanjut sini. D itu senang ketiga-tiganya. Jadi boleh saja kita tulis B iris M, kemudian iris T. Apalagi? Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. Berapa orang yang tidak gemar? Nah, berarti ada E. Yang tidak gemar ya. Berarti E itu yang tidak gemar. Berarti bisa kutuliskan di luar dari, boleh kita tuliskan saja di sini apa? Tidak suka ketiganya ya. Tidak suka berenang, gabung menyanyi, kemudian gabung T. Atau beda juga komplement dari gabungan, boleh. Tidak suka berarti di luar. Boleh juga kita tuliskan B gabung M, gabung T sini ya, gabung T, gabung T, komplement, boleh, maksudnya di luar dari gabungannya. Itulah keterangan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal nomor 13. Sekarang kita tentukan jumlah anggota. Jadi langkah kedua kita menentukan jumlah anggota. Jadi kita tentukan dulu jumlah himpunan semestanya itu 50 ya. 50. Kemudian dari jumlah tersebut gemar berenang, berarti saya tentukan jumlah B, jumlah himpunan B. Ada 19 orang. Kemudian 21 orang anak gemar menyanyi. Berarti banyaknya yang suka menyanyi itu sama dengan 21. Kemudian banyaknya yang suka takraw. Takraw itu 19. Oke, 19 ya. Jadi perlu saya jelaskan bahwa yang gemar berenang di sini ada juga yang gemar, ada yang gemar ketiga-tiganya. Berarti selain gemar berenang, ada juga gemar menyanyi, ada juga gemar takraw. Jadi 19 ini tidak sepenuhnya yang jelas di sini senang berenang, ada juga yang senang menyanyi, ada juga senang takraw. Demikian pula himpunan-himpunan yang lain. Selanjutnya 20 orang, kemudian nah ini ada lagi banyaknya anggota
yang gemar berenang dan menyanyi. Berarti B. Iris M itu kita tentukan jumlahnya itu ada berapa? Ada 10 ya. Ada 10. Kemudian 10 orang anak gemar menyanyi dan sepak takraw. Berarti menyanyi dan sepak takraw. Itu jumlahnya berapa? Jumlahnya 10 ya. Kemudian ada juga jumlah siswa yang jadi sudah ya, ini yang ini 10 orang gemar berenang dan menyanyi. Oke. Kemudian 10 orang gemar menyanyi dan takraw. Nah, ada juga yang senang gemar berenang dan takraw. Jadi B iris T. B iris T. Itu totalnya ada 6 siswa. Kemudian ada yang suka tiga-tiganya. Berarti saya tuliskan B iris M iris T. Itu sama dengan yang suka ketiga-tiganya itu ada 4 ya. Ada 4. Nah, setelah datanya terpenuhi, sudah kita isi datanya ya. Langsung kita gambar saja diagram Venn-nya ya. Kita gambar diagram Venn-nya. Jadi ini kita jawab bagian A. Usahakan gambarnya agak besar supaya kelihatan. Iya, oke ya. Kemudian kita kasih keterangan huruf S menunjukkan himpunan semesta. Kemudian kita bikin ini adalah himpunan yang senang berenang. Ini adalah himpunan, perbaiki dulu. Kurang bagus. Saya perbaiki. Oke. Lebih besar, lebih bagus. Nah, ya. Ini misalkan ini adalah himpunan berenang yang lingkaran, maksudnya ini kurva berenang, kemudian ini menyanyi, senang menyanyi, himpunan senang menyanyi. Kemudian ini adalah himpunan senang takraw. Yang pertama-tama yang harus diisi adalah 4 yang suka tiga-tiganya. Berarti taruh sini ya. 4. Itu yang pertama. Jadi yang pertama 4 isikan yang senang tiga-tiganya. Kemudian kita mengisi berenang, ini cara membacanya, yang senang berenang dan menyanyi. Berenang dan menyanyi. Mana ini? 10 orang berenang dan menyanyi. Oke, saya ganti warnanya. Ini di sini untuk mengisi di sini ya. Berarti perhatikan saya isi di sini. Berarti 10 kurangi 4, berarti di sini 6. Jadi 6 itu diperoleh dari, perhatikan ini, 10 kurangi 4 ya. 10 kurangi 4. Oke. Kemudian kita mengisi lagi yang yang senang menyanyi dan takraw. Menyanyi dan takraw juga sama. Berarti di sini juga 6. 6 itu diperoleh dari 10 kurangi 4 ya. Kemudian kita ganti lagi warnanya menjadi warna kuning. Ini lagi yang kita isi, berenang dan takraw. Berenang dan takraw. Berarti di sini 2.
Dari mana 2? 2 itu diperoleh dari 6. Ini 6 kurangi 4. Kurangi 4. Oke. Sudah terisi. Kemudian kita akan menentukan daerah berikutnya. Misalkan di sini ya, untuk mengisi daerah yang hanya suka berenang saja. Ini yang hanya suka berenang saja. Caranya 19 ya. Di sini 19 kurangi yang ada dalam sini. Kurangi 2, kurangi 6, kurangi 6, kurangi 4 ya. Berapa itu? Silahkan dihitung. Setelah dihitung, di sini tinggal 1 ya. Jadi di sini tinggal 1. Di sini tinggal 1. Tunggu ya, karena terhapus. Oke. Di situ nilainya 1. Berarti di sini 1 ya. Nah, 1 itu diperoleh dari mana? 1 itu diperoleh dari 19 ini kurangi 4 kurangi 2 kurangi 6 kurangi 6 ya. Kemudian kita akan mengisi daerah yang hanya senang menyanyi saja. Yang hanya senang menyanyi saja kita kasih warna ini ya. Yang di sini ya. Berarti nanti di sini mengisinya adalah tunggu ya, kita cek 19 kurangi 4. Oke. Oh, maaf, ini keliru ya. Kita hapus dulu. Bukan dikurangi 6 di sini ya. Ini. Udah. Jadi ini keliru. Kita perbaiki jadi saya perbaiki dulu bahwa untuk mendapatkan daerah ini yang warna hijau itu berarti 19 ini 19 kurangi 6 kurangi 4 kurangi 2 diperoleh nilai 7. Jadi 7 itu diperoleh dari itu ya. Nah, sekarang kita akan mengisi daerah yang hanya suka menyanyi. Yang hanya suka menyanyi sini ya. Berarti 21 kurangi 6 kurangi 4 kurangi 6. Ya, ini daerah ini, sekitar ini ya. Berarti di sini 5 ya. Berarti 5 itu diperoleh dari 21 kurangi 6 atau kurangi 4 dulu boleh. Kurangi 6. Kemudian kita kurangi 6 lagi. Itu akan diperoleh hasil. Oke, jadi di sini sekarang kita akan mengisi daerah yang hanya senang sepak takraw. Kita kasih warna apa ya? Nah, ini warna ini. Daerah ini yang kita akan isi. Berarti untuk takraw ya. Untuk takraw itu berarti 19 ya. Berarti takraw itu 19 kurangi 4 kemudian kurangi 6 kemudian kurangi 2 ya.
Jadi sekarang kita akan mengisi yang hanya menyukai sepak takraw, yaitu 19 kurangi 4 kurangi 6 dan kurangi 2. Maka diperoleh hasilnya adalah 7 ya. Jadi di sini adalah 7. Itu 7. Kenapa? Karena 19 kurangi 10, 9 kurangi 2, hasilnya adalah 7. Dengan demikian, kita dapat menentukan siswa yang tidak menyukai ketiga-tiganya, yaitu 50 dikurangi dengan 7, kemudian dikurangi dengan 5, kemudian dikurangi dengan 7, kemudian dikurangi dengan 2, kurangi 6, kurangi 6, hasilnya adalah 13 ya. Hasilnya adalah 13. Jadi banyaknya siswa yang tidak menyenangi ketiga kegiatan tersebut adalah 13 siswa. Sekarang kita lanjut soal nomor 14 ya. Ini langsung saja sama dengan yang di atas. Saya persingkat saja, kita tentukan saja. Kita persingkat saja. Pada prinsipnya sama menyelesaikan soal itu. Jadi kita tentukan dulu, langsung keterangannya nanti dilengkapi saja ya. Jadi keterangannya nanti silahkan diisi. Jadi di sini ada himpunan semesta, kemudian ada olahraga futsal dan sepak bola. Berarti ada 2 himpunan, futsal dan sepak bola ya. Kita langsung saja, kita langsung tentukan jumlahnya. Jumlah remaja, jadi himpunan semestanya itu jumlahnya 20 ya. Kemudian 5 orang tidak menyukai keduanya. Kita kasih yang tidak menyukai keduanya, kita kasih, berarti kita pilih futsal gabung sepak bola komplement ya. Yang tidak suka kita beri 5 orang tidak menyukai keduanya. Oke, tidak menyukai keduanya kan. Kemudian berikutnya 3 orang suka kedua-duanya, berarti futsal senang juga sepak bola, itu jumlahnya 3. Sedangkan yang suka futsal 7 orang yang suka futsal, berarti yang suka futsal ada 7 orang yang suka futsal. Kemudian 11 orang suka sepak bola. Suka sepak bola 11. Berapa orang yang hanya menyukai tepat satu dari keduanya? Oke, kita gambar diagram Venn-nya dulu ya. Dengan menggunakan diagram Venn itu, semua masalah bisa diselesaikan. Himpunan S, perhatikan, kita buat karena hanya 2 himpunan, yaitu himpunan yang senang futsal, ada juga yang himpunan yang senang sepak bola. Langkah pertama harus diisi yang di tengah, yang suka dua-duanya, berarti di sini ada 3 ya. Nah sekarang yang tidak suka dua-duanya berarti 5 ya. Sekarang yang hanya suka futsal berarti 7 kurangi 3, berarti di sini 4. Yang hanya suka sepak bola 11 kurangi 3 berarti 8 ya. 8. Oke, kalau kita jumlahkan ini 4,
tambah 3, 7, tambah 8, 15, tambah 5, 20. Kalau begitu, yang hanya berapa orang yang hanya menyukai tepat satu dari keduanya, dijumlahkan saja ini. Ini kan yang hanya suka sepak bola, yang ini hanya suka futsal. Kalau begitu, yang hanya menyukai tepat satu, 8 tambah 4 itu sama dengan 12 ya. Berapa orang yang hanya menyukai tepat satu dari keduanya? Ya, yang hanya suka futsal, itu hanya ya, hanya, jadi kasih keterangan hanya futsal, saya kasih singkat saja F, itu 4. Sedangkan yang hanya suka sepak bola, mohon maaf, jangan pakai S ya, karena itu akan bingung. Ini jangan pakai, kita pakaikan B saja. Di sini B. Jadi B. Di sini B ya. Di sini B. Di sini B. Ya. Yang hanya sepak bola kita kasih B. Itu ada 8. Jadi ada 12 orang yang tepat menyukai hanya tepat satu dari keduanya. Kita sekarang beralih ke soal nomor yang terakhir ya. Soal terakhir nih untuk pembahasan kali ini. Langsung saja Pak, bikin keterangannya, jangan lupa. Kalau ada soal cerita, jangan lupa tulis keterangan. Di sini tulis keterangan. Silahkan dilengkapi ya. Oke. Nah, kita baca dulu apa semua ini. Dalam tes penerimaan CPNS pada tahun 2002 yang lalu, seorang dinyatakan diterima apabila lulus tes karakter pribadi, tes potensi akademik, dan tes wawasan kebangsaan sekaligus. Untuk mengisi formasi guru matematika, terdapat 100 orang yang ikut tes. Nah, ada 100. Jadi, kita ikut langsung saja ya. Nanti keterangannya tinggal kalian tambah. Jadi, banyaknya peserta itu ada 100. Langsung saja ada 100. Ya. Kemudian, pada saat pengumuman hasil tes, 20 orang hanya lulus tes karakter pribadi. Berarti kita kasih saja ya, pakai himpunan A saja. Ternyata yang hanya lulus tes karakter itu ada 20 ya. Kemudian 8 orang hanya lulus tes potensi akademik, kita kasih B saja lah. Tes potensi akademik itu ada 8 ya. Kemudian ada 5 orang yang hanya lulus tes wawasan kebangsaan. Yang lulus tes wawasan kebangsaan itu sama dengan 10. Tunggu dulu. Yang hanya 20 orang, 8 orang hanya lulus tesnya. 5 orang lulus. Oh ya, 5 orang di sini. Yang lulus tes kebangsaan. 10 orang lulus tes karakter pribadi. Nah, ini ada ini. Yang lulus tes karakter pribadi. Jadi tadi kita simbolkan karakter pribadi tadi itu A, berarti A karakter yang lulus karakter pribadi dan tes potensi akademik. Tes potensi akademik tadi itu kita kasih simbol B ya. Kasih simbol B. Itu ada 10. Nah, ya. Berarti ini sudah ini. 10. Sudah. Kemudian 7 orang lulus tes potensi akademik. Berarti B. Potensi akademik B. Beririsan dengan tes wawasan kebangsaan. Berarti C. Itu ada 7. Kemudian
ada 30 orang. Nah, ini ada lagi nih. Ada 30 orang tes karakter. Tes karakter itu A beririsan dengan tes wawasan kebangsaan C. Di situ ada 30. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa orang yang diterima menjadi guru matematik? Nah, sekarang pertanyaannya, berapa orang yang diterima menjadi guru matematik? Syaratnya harus lulus ketiga-tiganya. Lulus, yang pertama itu dia harus lulus tes karakter, ya. Kemudian mereka harus lulus tes potensi akademik. Dan yang ketiga, mereka harus lulus tes wawasan kebangsaan. Berarti gambar diagram Venn-nya dulu. Berarti mereka harus tes A, iris B, iris C. Ini himpunan semestanya. Kita gambar diagram untuk himpunan A dan himpunan B. Ini adalah himpunan tes karakter pribadi. Kemudian ini tes potensi akademik. Kemudian ini tes wawasan kebangsaan. Berarti mereka yang masuk di daerah ini, ya, yang masuk di daerah ini itulah yang akan lulus tes matematika. Karena ini belum diketahui, ya. Ini kan belum diketahui. Saya kasih simbol X saja. X, ya. Itu X. Jadi sesuatu yang belum diketahui. Kita kasih simbol X. Jadi X di sini, ya. Oke. Kita isi datanya. Pertama, yang lulus tes pribadi dan tes tes karakter pribadi, berarti di sini 10. Kemudian B iris C itu 7. Kemudian A iris C itu 30. Nah, kemudian yang hanya, mana yang hanya? Yang hanya berarti 20. Di sini 20. Kemudian di sini 8. Kemudian di sini 5. Sedangkan oke, ini ya. Jadi datanya tidak ada lagi yang perlu kita isi karena sudah selesai semua. Untuk mengisi informasi guru terdapat 100 peserta yang ikut tes. Pada saat pengumuman hasil tes, 20 orang hanya lulus tes karakter pribadi, 8 orang yang hanya lulus tes potensi akademik, 5 orang hanya lulus tes wawasan kebangsaan. Oke, datanya sudah masuk semua. Langsung saja kita hitung untuk menentukan jumlah yang lulus. Jumlah yang lulus, perhatikan. Jadi kita langsung saja. Jadi jumlah yang lulus itu kurangi saja 100 peserta. 100 peserta kurangi semua yang ada di dalam. Saya mulai kurangi 20. Kemudian saya kurangi 8. Kemudian saya kurangi 5. Kemudian saya kurangi 5, 28, 5, kurangi 30. Kemudian kurangi 10. Kemudian kurangi 7. Nah, itu hasilnya berapa tuh? 1, kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pas.
Berarti setelah kita hitung ternyata ada 20 ya. Jadi jumlah peserta yang lulus ini, yang 20 orang ini adalah lulus ketiga-tiganya. Berarti itu baik tes karakter, tes potensi akademik, dan tes wawasan kebangsaan. Demikian tuntas sudah 15 nomor kita selesaikan soal ini. Mudah-mudahan bisa membantu memberikan gambaran kepada peserta didik untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan himpunan. Nantikan pembahasan soal-soal berikutnya. Demikianlah pembahasan soal-soal kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Video ini memang biasa, tapi bagi saya sangat luar biasa. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentar dan saran sangat kami butuhkan. Silakan diisi komentar yang ada di halaman video ini. Terima kasih.